Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik. Di dalam politik tidak ada teman abadi, juga tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Karena kepentingan ini, kepentingan yang bisa menghasilkan sesuatu, posisi, jabatan, uang. Dalam politik mereka bersatu, tapi ketika kepentingannya berakhir ya mereka bisa saja apatis terhadap temannya atau menjadi musuh gitu kan. Ya, jadi kita jangan heran misalnya dua kelompok yang dulunya bersama sekarang menjadi seteru gitu kan. Juga di dalam politik itu kita harus paham politik itu masuk ke wilayah hukum, ke wilayah budaya gitu kan. Jadi politik atau kekuasaan itu bisa mendesain, bisa mengarahkan suatu jalan cerita hukum gitu kan. Ya karena mereka yang membuat aturan hukum memiliki potensi lebih besar atau lebih kuat untuk mempermainkan atau melanggar hukum. Karena mereka tahu aturannya, mereka tahu celah di mana untuk memainkannya gitu kan. Ya kita sehingga tidak heran misalnya di dalam kasus penggelapan dana, cuci uang atau money laundering di departemen keuangan gitu kan, dirjen keuangan gitu kan, atau di Pertamina gitu kan. Mereka yang mengelola dan mereka yang mengatur, tahu aturannya ya melakukan tindakan yang tidak benar gitu kan. Misalnya korupsi atau money laundering. Nah, hal ini kita bisa memahami bahwa mereka yang memahami aturan dan mereka juga yang berkemungkinan besar untuk melanggar aturan gitu kan. Jadi kuncinya dua itu gitu kan. Bahwa yang namanya di dalam politik itu adalah kepentingan abadi dan juga mereka yang mengetahui hukum, mereka yang berpotensi untuk melanggar hukum gitu kan. Punya potensi besar gitu kan, ketimbang masyarakat yang kecil nggak tahu apa-apa kan ya, bagaimana mereka bisa memainkan suatu wilayah hukum gitu kan. Ya, tentu saja wilayah-wilayah yang istilahnya basah, lahan basah gitu kan, uangnya di mana-mana, di departemen keuangan atau dirjen keuangan atau di Pertamina atau di tambang, ini kan persoalan yang sangat dipahami. Ada uang di sana. Ya di dalam politik itu kan logistik itu sangat penting gitu kan, untuk membina massa, untuk operasional menggerakkan massa, untuk persiapan pilpres atau juga untuk kepentingan masalah konsolidasi gitu kan. Ini sangat penting. Misalnya kasus antara Budi Ari dengan PDIP ini kan sebenarnya menjadi yang menarik gitu kan. Dulu mereka adalah mitra strategis gitu kan dalam pemenangan Jokowi gitu kan. Jadi Projo sebagai pendukung Jokowi dan PDIP juga ini satu saling membantu gitu kan. Tapi kerjasama ini berakhir gitu kan karena ya beda jalan gitu kan. Projo Jokowi mendukung Prabowo Gibran dan PDIP tentu saja beda lagi gitu kan. Hal ini kan menjadi sesuatu yang seteru. Dan keduanya tahu kesalahan dan kelebihan masing-masing gitu kan. Sehingga tentu saja saat ini bersinggungan gitu kan. Ketika bersinggungan ya mereka terjadi konflik ini ya akan saling buka-bukaan gitu kan. Karena keduanya saling menyudutkan gitu kan, ya menyudutkan, dan peristiwa ini pasti akan terjadi gitu kan, karena persoalan beda kepentingan, juga beda bahkan mungkin rebutan kuasa gitu kan. Ini persoalan yang sangat sebenarnya sudah biasa gitu kan, cuma tidak mengemuka dan akan mengemuka ketika ada konflik. Lalu ketika peristiwa ini terjadi ya ini sungguh sebenarnya memprihatinkan juga gitu kan. Ya, dalam demokrasi ya memang demokrasi itu membutuhkan biaya, membutuhkan aliran dana, membutuhkan mitra strategis yang memiliki logistik juga gitu kan. Jadi ya
ini menjadi suatu kelemahan, menjadi suatu kelebihan sekaligus kelemahan juga di dalam demokrasi gitu kan. Ya, demokrasi itu kan bisa lebih cair, lebih progresif. Ya, sedikit kekacauan ada, tapi tentu saja memiliki suatu pilihan yang terbaik daripada yang pilihan yang baik dari yang terburuk gitu kan. Ya, demokrasi menawarkan suatu kebebasan, menawarkan suatu partisipasi gitu kan, dan kontrol publik gitu kan. Ya, sebenarnya peristiwa Budi Ari dengan PDIP terjadi ini bagian dari suatu mekanisme, suatu hukum alam di dalam politik yang harus terjadi gitu kan. Ya, semua kalangan atau semua elit yang terlibat pasti akan beregoisasi gitu kan, akan menimbang gitu kan, menimbang tindakan apa, juga keputusan apa, juga kompromi seperti apa, dan komunikasi seperti apa untuk meredam isu ini, karena ini pasti eksesnya sangat banyak sekali. Dan di dalam politik itu selalu ada teman mengorbankan teman gitu kan, atasan mengorbankan anak buah gitu kan. Jadi ini tentu saja akan melahirkan suatu korban politik atau tumbal politik dari elit-elit besar gitu kan. Yang dipersalahkan pasti orang-orang kecil gitu kan. Misalnya Adi Kismanto ini kan, ya ini pemain kecil gitu kan. Tidak mungkin pemain kecil ini bergerak oleh sendiri itu. Nah, dari sini saya berpikir bahwa ya konstelasi atau panorama politik Indonesia ini dengan demokrasi memang akan selalu memperbaiki diri. Kita berharap bahwa yang namanya hukum bisa lebih baik, juga tidak diintervensi oleh kekuasaan politik yang terlalu besar gitu kan. Hal ini kan tentu saja membuat kepercayaan publik menjadi turun kembali gitu kan. Dan saya pikir bahwa kedepannya Indonesia akan lebih bisa bermain secara bijaksana gitu ya, bijaksana di dalam menyikapi setiap peristiwa politik gitu kan. Jadi kuncinya adalah kemampuan dan keberanian untuk menegakkan hukum gitu kan. Terima kasih.